Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap pada mata kuliah pendidikan agama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Nurmuriansyah dengan NPM 101201227. Saya dari kelas C5 Manajemen. Pada video ini saya akan membuat sebuah resume materi dari pertemuan 2 sampai 5. Yang pertama, dari pertemuan 2 yaitu Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Al-insan atau manusia adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu pertama al-insan, al-ins, unas, al-nas, anasi, dan insi. Kedua al-bashar, dan yang terakhir Bani Adam atau anak Adam dan Suryat Adam atau keturunan Adam. Namun manusia juga memiliki keterbatasan seperti gelisah, tergesa-gesa, gembira bila dapat nikmat, susah bila dapat cobaan, kikir, resah, dan gelisah. Karena itu, manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal, dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Ada wujudul Khalik. Kewujudan penciptaan merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Hayatul mudhamah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Jaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rahim dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu spiritual dan empiris. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang Rabbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya. Ada marifatul Khalik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Hajul Hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Ibadatul Shahih. Ibadatul Shahih adalah ibadah yang menyembah Allah sebagai panduan mengikuti Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Itu teripu Rasul atau pengertian Ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi Ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Kedua, qudwatu fi tadbikir risalah, menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri khusus. Di antaranya, yang pertama, memiliki asyifatul asya, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Kedua, memiliki al-mujizat atau mujizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitahukan oleh rasul-rasul sebelumnya. Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Kelima, adanya at-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Marifatul Rasul.
atau mengenal hakikat Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau, sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Abid min ibadillah, atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keturunan dan keluarga yang jelas, begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Jism atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam Sirah Nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. As-Sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Fiqh ahkam, fiqh hukum. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna. Sangatlah diperlukan Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Rasul minal mursalin, Rasul di antara rasul-rasul. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Tabligh risalah, menyampaikan risalah. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para rasul. Adaul amanah, menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanah sebagai rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia, menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi. Ini merupakan peranan rasul. Imatul umat, pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Dakwah Nabawiyah, dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas keadaan dan respon setempat. Misalnya Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar. Yang terakhir yaitu marifatul Rasul atau mengenal Rasul. Yang pertama sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah dalam manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan juga manusia setengah jin. Kedua, al-ishmah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah, kemanusiaan, maka Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Asyidik. Keempat, al-fatonah atau cerdas. Kelima, al-amanah, terpercaya. Dan keenam, at-tabligh, menyampaikan risalah. Iltijamul kamil, komitmen yang disempurnakan terhadap kebenaran. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.